Nama saya Sandra, senang bertemu dengan teman-teman semua di sini. Mungkin kebanyakan dari kita nggak begitu familiar ya, apa sih naturopati itu? Dan saya sendiri pun berkenalan dengan naturopati ini juga ya baru gitu ya, apalagi di usia yang sudah nggak remaja lagi, yang mungkin sebenarnya bukan waktunya buat sekolah lagi, tapi saya nekat untuk ambil sekolah lagi untuk memperdalam ilmu ini karena mulai dari berawal dari pergumulan pribadi dan keluarga juga karena suatu penyakit tertentu yang akhirnya membuat saya mengambil keputusan saya harus belajar lagi. Tetapi belajar dalam arti saya ingin mendalami kesehatan dengan bukan hanya sekedar untuk saya tahu obatnya, saya bisa mengobati hanya sekedar itu, tapi saya ingin lebih memperdalam. Saya ingin mencari tahu sebenarnya penyakit itu karena apa, akarnya seperti apa, dan bagaimana kita bisa men-treatment penyakit tersebut agar nggak muncul lagi di kemudian hari. Saya nggak mau namanya ada penyakit lalu saya harus minum obat seumur hidup. Itu artinya bukan sembuh buat saya gitu ya. Ini secara opini saya secara pribadi. Saya ingin kalau memang kita suatu mungkin karena segala macam faktor yang membuat kita sakit sampai akhirnya kita sakit, lalu akhirnya kita harus men-treatment diri kita, harus memerlukan pengobatan, tetapi pengobatannya itu dalam arti kita harus meminum obat sampai seumur hidup. Kalau minum obat artinya kan kita sakit ya. Kalau minum obat seumur hidup berarti artinya kita sakit seumur hidup. Itu yang saya coba gali. Saya nggak mau seperti itu, karena biar bagaimanapun namanya kita masih hidup di dunia ini, tentunya nggak ada satupun dari kita yang kebal dari penyakit itu kan. Walaupun memang definisi penyakit itu adalah kekurangan nutrisi dalam jangka waktu yang lama. Jadi penyakit ini nggak ada sebenarnya yang datang secara tiba-tiba ya. Jadi kalau kita mau dibilang tiba-tiba saya sakit jantung atau tiba-tiba saya sakit A, B, C, penyakit tidak ada yang tiba-tiba. Itu adalah akumulasi investasi dari apa yang kita masukkan ke dalam tubuh kita. Kalau penyakitnya semakin berat, berarti itu adalah artinya kita sudah kekurangan nutrisi dalam jangka waktu yang lama, bukan hanya setahun, 2 tahun. Mungkin ini adalah investasi kita dari masa kecil kita, dengan apa yang kita konsumsi, pola hidup kita, gaya hidup kita, dan ini kita tuai saat ini. Dan memang rata-rata kematian sekarang ini, kalau dulu kita mendengar orang sakit, sampai akhirnya dia meninggal, itu rata-rata di atas 50-60 tahun. Tetapi sekarang kita mendengar, bahkan teman, saudara, dan sahabat kita sendiri meninggal di usia yang sangat muda. Ini karena apa? Apa ini takdir? Nggak ada takdir. Yang ada adalah, ini adalah apa yang kita tuai dari apa yang sudah kita invest dari waktu yang lalu. Jadi inilah yang saya coba memperdalam. Jadi saya ambil naturopati, karena naturopati ini adalah suatu cabang ilmu kesehatan, bukan alternatif ya, seperti yang mungkin, ini memang ini kiblatnya agak berbeda dengan bidang kesehatan seperti dokter medis ya. Kita bukan alternatif, tapi kita memang berbeda dengan medis, karena pengobatan kita tidak menggunakan obat-obatan kimia seperti pada umumnya, tetapi pengobatan kami itu berdasarkan dengan penyakit yang ada, dicari akarnya. Apa sih yang menjadi penyebab akar penyakit yang diderita oleh seseorang? Itu yang kita cari. Lalu kita treatment. Treatment kita adalah dengan mengembalikan pola hidup ke pola hidup yang seharusnya, pola hidup sehat. Lalu treatment yang kita masukkan adalah dengan memasukkan vitamin. Jadi pengobatan kami adalah dengan suplemen dan vitamin. Makanya kenapa pada malam hari ini pun saya memilihkan judul defisiensi nutrisi dan vitamin atau suplementasi. Karena memang suplementasi ini adalah alat bagi kami untuk men-treatment suatu penyakit, apapun itu penyakitnya. Jadi sebagai pengganti obat-obatan medis, yang kami menangani penyakit dengan tambahan suplemen atau vitamin ya. Di samping dengan perubahan pola hidup yang sudah pasti harus menjadi nomor satu, pilihan nomor satu. Baru kita lakukan dengan vitamin dan yang lainnya sesuai tergantung dengan jenis penyakit yang ada. Jadi saya tertarik dengan ilmu ini karena memang tidak banyak orang yang tahu tentang ini, dan mungkin di Indonesia sendiri, kenapa saya harus jauh-jauh di London, karena memang di Indonesia belum ada untuk cabang ilmu ini. Hanya ada di negara luar. Walaupun saya tadinya pengennya kalau bisa ada yang dekat-dekat aja, jadi nggak terlalu susah untuk kalau ada yang saya perlu, atau memang apalagi memang pada saat semester terakhir nanti kami harus membuka praktek sama seperti dokter. Kalau dokter mungkin seperti
koas gitu ya di rumah sakit, kami juga harus seperti itu, tapi tentunya bukan di rumah sakit. Nah ini mungkin agak sulit buat saya karena mencari naturopatik di Indonesia itu nggak gampang gitu. Sebagai senior kami untuk kami koas lah di sana gitu. Jadi ini suatu tantangan juga buat saya karena kebetulan saya ada suatu teman juga, seorang sahabat juga yang sama mengambil ilmu yang sama dengan saya. Jadi nanti kuliah kami sama seperti dokter, kami akan kuliah sekitar 5 atau 6 tahun, dan ini saya baru masuk tahun kedua. Jadi memang status saya sebenarnya juga masih belajar di sini. Tetapi puji Tuhan, seiring berjalannya waktu, apa yang saya dapat, ilmu yang sudah saya dapatkan, walaupun mungkin belum banyak secara teori, tetapi saya sudah aplikasikan itu kepada kehidupan saya secara pribadi, begitu juga dengan teman, sahabat, dan saudara yang lain yang kebetulan mereka berkonsultasi dengan saya, dan saya coba mengarahkan mereka sesuai dengan ilmu yang saya pelajari saat ini, dan saya melihat hasilnya sungguh bagus ya. Tentunya ini bukan karena kepintaran saya, tetapi saya tahu ini adalah Tuhan juga bekerja di sini, karena pada awalnya memang Tuhan menginginkan agar pengobatan yang dilakukan oleh manusia sebaiknya adalah pengobatan melalui alami. Jadi saya sudah buktikan sendiri bagaimana apa yang ada di sekitar kita, makanan kita khususnya, itu bisa menunjang kesembuhan kita. Karena sebenarnya Tuhan menciptakan tubuh manusia itu dengan pintar ya. Tubuh kita bisa menyembuhkan dirinya sendiri, tapi kita harus support. Support kita dengan apa? Yaitu tadi, dengan vitamin, tentunya vitamin yang berasal dari makanan dan minuman yang kita masukkan sehari-hari, dan pola hidup sehat yang harus dijalankan. Tubuh bisa menyembuhkan dirinya sendiri, tapi kita harus mensupport. Jadi kira-kira seperti itu perkenalan saya pada malam hari ini tentang apa itu dan bagaimana itu naturopati, karena mungkin memang belum banyak ya yang tahu tentang naturopati itu seperti apa. Supaya nggak kaget gitu, mungkin kalau ada yang bertanya apa sih saya ada gejala ini dan begini gitu, nanti mungkin saya nggak bisa jawab secara medis, saya memberikan resep obat ini obat itu, karena memang kami nggak belajar itu. Yang kami pelajari adalah bagaimana menyembuhkan suatu keluhan atau penyakit dengan cara yang sealami mungkin, jadi tanpa obat-obatan. Tapi yang paling banyak saya mungkin hanya sarankan untuk merubah pola hidup, pola makan, pola hidup termasuk semuanya ya, bukan hanya makanan tentunya, termasuk dengan olahraga, istirahat, dan faktor utama yang terpenting adalah makanan dan minuman, karena itu yang kita masukkan setiap hari. Baik, saya akan masuk ke materi. Judulnya adalah defisiensi nutrisi dan suplementasi. Suplementasi di sini saya akan sertakan juga contoh-contoh vitamin yang beserta dengan mereknya ya, yang aman untuk dikonsumsi. Apalagi zaman COVID sekarang, orang berlomba-lomba pastinya mencari vitamin, betul ya? Vitamin. Nah, tapi vitamin seperti apa sih sebenarnya yang baik? Karena kebanyakan selama ini yang saya dengar, kalau saya sarankan suatu vitamin atau suplemen, mereka akan berkomentar, ini merusak ginjal nggak ya, seperti itu, atau ini merusak liver dan lain sebagainya. Saya hanya bilang, vitamin ini adalah sebenarnya nutrisi yang badan kita butuhkan, dan orang sakit itu kan karena kekurangan nutrisi. Jadi bagaimana supaya sembuh? Cukupkan nutrisinya. Makanya kenapa kita meresepkan vitamin. Alasannya adalah seperti itu. Karena seperti saya sudah jelaskan tadi, penyakit adalah kekurangan nutrisi dalam jangka waktu yang lama. Jadi untuk sembuh, cukupkan nutrisinya sehingga tubuh bisa menyembuhkan dirinya sendiri. Nah, vitamin tapi memang tidak semua vitamin yang ada di sekitar kita ini aman. Nah, seperti apa memilih vitamin-vitamin yang betul-betul aman, yang seperti orang bilang tidak merusak organ tubuh yang lain ya, yang memberatkan kerja organ tubuh. Itulah yang akan kita bahas pada malam hari ini. Materinya mungkin lumayan agak panjang, tetapi nanti saya akan share juga materinya melalui Sis Dita ya. Kalau memang pada berminat untuk menyimpan untuk materinya, saya akan bagikan melalui Sis Dita. Baik, saya akan mulai. Sudah bisa share screen ya, Dit? Yes, Kak. Udah jadi co-host ya. Oke. Defisiensi nutrisi dan kenal lebih dalam suplementasi vitamin dan mineral.
No evidence compels the conclusion that the minimum required intake of any vitamin comes close to the optimum intake that sustains good health by Linus Pauling. Baik, kita mulai dari vitamin A. Tapi sebelumnya kita bahas dulu, vitamin itu apa sih sebenarnya? Vitamin itu adalah, kalau boleh kita ringkaskan, adalah molekul organik yang dibutuhkan oleh tubuh dalam suatu jumlah tertentu untuk membantu tubuh dalam memetabolisme reaksi-reaksi biokimia yang terjadi di dalam tubuh. Vitamin juga adalah membantu tubuh untuk bertumbuh dan bekerja sebagaimana seharusnya. Vitamin ini sebenarnya berasal juga dari kata vital amine. Artinya, amine ini artinya protein. Jadi, protein yang penting di dalam tubuh. Vitamin juga bekerja sebagai koenzim atau membantu enzim-enzim dalam tubuh untuk bekerja. Vitamin adalah termasuk dalam mikronutrisi. Mikronutrisi ini adalah artinya adalah nutrisi atau zat yang diperlukan oleh tubuh dalam jumlah yang tidak banyak ya. Mikro berarti jumlahnya tidak diperlukan banyak, hanya sedikit saja, tetapi harus dipenuhi. Sedikit bukan berarti tidak penting. Mikronutrisi artinya dibutuhkan dalam jumlah yang sedikit dan itu harus dipenuhi setiap hari di dalam konsumsi makanan dan minuman kita. Mikronutrisi atau vitamin mikronutrisi ini terdiri ada sekitar 13 atau 14 vitamin mikronutrisi ini ya. Kita mulai dari vitamin A. Vitamin A fungsinya adalah untuk menjaga kesehatan mata dari night blindness dan aging kesehatan mata. 2, dapat menurunkan resiko beberapa tipe kanker. Yang ketiga adalah mendukung kekuatan imun sistem kita. Yang keempat, mengurangi resiko masalah jerawat dan juga kesehatan tulang, dan juga mendukung kesehatan pertumbuhan dan reproduksi. Yang ketujuh, mendukung kesehatan jantung, liver, dan ginjal. Selanjutnya, membantu kesehatan rambut dan kulit, dan juga menyeimbangkan kadar gula darah kita. Apa yang menjadi gejala kekurangan vitamin A? Yang pertama adalah terhambatnya pertumbuhan anak-anak. Jadi kalau anak-anak kita lihat kok pertumbuhannya lambat ya, kok dia nggak tinggi-tinggi atau susah berkembangnya. Mungkin ini adalah salah satu gejala kekurangan vitamin A. Yang kedua adalah masalah gangguan kesehatan reproduksi. Yang ketiga, night blindness. Yang keempat, rentan masalah infeksi, terutama di area sistem pernafasan, tenggorokan, dan perut. Yang kelima, follicular hyperkeratosis, gangguan kulit yang kering dan kasar dan seperti jerawat kecil yang menyeluruh. Yang keenam, perempuan hamil di negara berkembang memiliki resiko kekurangan vitamin ini. Yang ketujuh, kulit tebal dan bersisik. Dan kedelapan, luka yang tidak sembuh-sembuh atau susah untuk sembuh apabila kita memiliki luka di kulit kita. Yang kesembilan, imun sistem yang lemah. Yang ke-10 adalah blighted spot atau lapisan keratin yang berlebihan di mata. Jadi secara keseluruhan memang vitamin A ini kita mengenalnya sebagai vitamin buat mata, tetapi lebih dari itu vitamin A ini termasuk dalam vitamin untuk antioksidan ya. Vitamin antioksidan atau anti radikal bebas ini termasuk adalah salah satunya vitamin A. Selain yang lainnya adalah vitamin C dan E. Jadi vitamin A selain untuk kesehatan mata, dia juga adalah untuk kekuatan imun dan juga untuk kulit. Ya, jadi kalau di produk-produk kecantikan juga sering kita baca kan ada vitamin A tercantum di situ karena memang vitamin A fungsinya adalah untuk salah satunya juga adalah untuk kesehatan kulit. Oke, sumber vitamin A ini dari makanan sebaiknya didapatkan yang dari makanan karena suplementasi atau penggunaan suplemen atau vitamin dapat meningkatkan resiko kelebihan vitamin A atau hypervitaminosis A, mudah mengantuk, gampang iritasi, sakit perut, muntah, tekanan di area otak, pandangan kabur, tulang yang membengkak, sakit tulang, nafsu makan yang berkurang, pusing, sensitif dengan sinar matahari, kulit kasar dan mengelupas, kuku dan kulit yang mudah pecah atau patah, sariawan dan luka di ujung kulit, jaundice atau kuning, rambut rontok, infeksi saluran pernafasan, kebingungan pada bayi, soft spot di atas kepala, penglihatan double, mata melotot, susah naik berat badan, tengkorak yang kurang keras. Ya. Jadi ini adalah sumber-sumber yang bisa kita dapatkan dari makanan. Kalau kita lihat di sini yang paling tinggi mengandung vitamin A adalah daging organik atau liver ya. Kalau buat yang tidak biasa makan daging, mungkin bisa dicari penggantinya melalui sayuran atau
atau buah-buahan. Di sini ada wortel yang sudah pasti kita tahu, ini adalah sumber vitamin A, ada butternut squash, bayam juga mengandung vitamin A yang tinggi, melon merah atau mungkin kuning kali ya, mangga, dan juga cod liver oil 1 sendok teh. Nah, untuk merek suplemen vitamin A yang direkomendasikan adalah merek Now Food, vitamin A, BioCare, Health Aid, Pure Encapsulation, Fushi, dan Cytoplan. Memang merek-merek ini yang tidak ada di toko-toko yang ada di Indonesia ya. Kebanyakan memang vitamin-vitamin yang saya nggak merekomendasikan vitamin-vitamin yang dijual di toko-toko obat yang ada di Jakarta, karena kami pelajari kandungan-kandungan yang ada di vitamin-vitamin atau suplemen yang dijual itu tidak sesuai atau tidak merupakan vitamin yang sintetis ya. Nanti kita belajar apa sih vitamin sintetis itu. Jadi ini adalah rekomendasi merek apabila kita mau membeli vitamin A untuk menambah kebutuhan vitamin A kita. Selanjutnya adalah vitamin B1 atau thiamine. Apa fungsinya vitamin ini? Dia menghindari penyakit beri-beri, mempengaruhi pernapasan, gerak mata, fungsi jantung, dan fokus. Ini diakibatkan oleh menumpuknya pyruvic acid dalam darah yang dapat mempengaruhi kemampuan tubuh mengubah makanan menjadi bahan bakar. Yang kedua, mengurangi resiko penyakit Wernicke-Korsakoff syndrome yang mempengaruhi sistem saraf dan menyebabkan gangguan penglihatan dan berkurangnya koordinasi otot dan kesehatan mental. Yang ketiga adalah mengurangi resiko Alzheimer's disease. Yang keempat, mengurangi resiko katarak. Mengkonsumsi suplementasi vitamin B1 secara rutin dapat menghindari katarak. Yang kelima adalah penyakit ginjal. Thiamin dapat membantu pasien diabetes yang memiliki resiko gangguan ginjal berdasarkan penelitian. Oke. Apa yang menjadi gejala kekurangan vitamin B1 ini? Yang pertama adalah kehilangan nafsu makan atau anoreksia. Kalau pernah dengar anoreksia ya, ini adalah sebenarnya adalah gejala kekurangan nutrisi vitamin B1. Yang kedua fatigue, yang ketiga mood mudah teriritasi, yang keempat fleksibilitas yang berkurang pada lutut dan ankle, 5 kesemutan di lengan dan kaki, keenam otot yang lemah, 7 penglihatan kurang jernih, 8 mual dan muntah, selanjutnya detak jantung yang lemah dan mudah pingsan, yang ke-10 delirium, 11 nafas sesak dan pendek, 12 kekurangan dapat terjadi pada ibu hamil atau orang yang mengkonsumsi karbohidrat berlebihan, hypothyroidism, infeksi, sakit liver, sirosis, dan gastrointestinal disease. Yang ke-13 gangguan memori dan nervous system. Ini adalah gejala-gejala kekurangan vitamin B. Jadi vitamin B ini penting untuk saraf ya, sensor saraf di tubuh kita. Jadi apabila kita sering merasakan kesemutan, sering saya dengar ada orang mengeluh tangan saya atau kaki saya, kedengaran tangan saya kesemutan. Ini sebenarnya adalah indikasi kekurangan vitamin B, khususnya adalah B1, karena vitamin B ini banyak ya, mulai dari B1 sampai dengan B12. Jadi masing-masing ada fungsinya. Ini adalah sumber-sumber vitamin B1 yang bisa kita dapatkan dari makanan. Ya, kita lihat di sini adalah nomor 1 adalah yeast, extract spread atau jamur, wheat germ, flaxseed, sunflower seed, tahini atau sesame butter, unggas, ayam dan kalkun, bean, soy, lentils, oats, brown rice, dan pine nuts. Jadi ini adalah sumber-sumber vitamin B1 yang bisa kita dapatkan dari makanan. Nah, untuk suplementasinya, merek-merek yang direkomendasikan adalah BioCare, GNG Vitamin, Health Aid, Nature's Aid, Higher Nature, Nutri Advance, Source Naturals, dan Now Food. Tannic acid dari teh dan kopi, walaupun itu dari kokain, dari ikan mentah, ikan asin, dan shellfish, dapat menghambat penyerapan thiamin. Vitamin B1 ini termasuk ke dalam vitamin yang berbasis air atau water soluble ya, sehingga tidak ada kekhawatiran kelebihan konsumsi melalui suplemen. Saat memasak, kandungan vitamin B1 dapat larut ke dalam air rebusan. Perempuan hamil dianjurkan untuk mengkonsumsi makanan senatural mungkin karena semua makanan proses mengurangi kandungan thiamin dan hindari diet tinggi lemak dan gula. Jadi tannic acid atau asam tannic yang ada di teh dan kopi ini. Jadi apabila kita mengkonsumsi makanan-makanan sumber vitamin B1 ini, tapi di saat yang sama kita juga mengkonsumsi teh dan kopi, teh dan kopi ini akan menghambat penyerapan dari vitamin B1 ini untuk masuk ke dalam tubuh kita. Jadi
Apabila kita makan ini lalu kita pengen ngeteh atau ngopi, sebaiknya kasih jeda waktu, jangan di waktu yang bersamaan, ya. Kasih jeda waktu supaya vitamin B yang terdapat dalam makanan-makanan tersebut bisa diserap oleh tubuh kita. Dan vitamin B ini termasuk vitamin yang mudah larut di air, ya. Jadi dia akan keluar bersama urin, jadi tidak ada. Kita nggak perlu takut ini berlebih di dalam tubuh kita. Vitamin yang larut dalam air termasuk adalah vitamin B dan vitamin C. Jadi apabila kita harus menambahkan suplementasi atau vitamin dalam konsumsi kita selain makanan, kita nggak usah takut akan berlebihan atau ini nggak kebanyakan ya, atau karena takut overdosis misalnya kalau kita mengkonsumsi suplemen, jangan takut karena vitamin B dan vitamin C ini adalah larut di air. Artinya apa? Ini akan keluar bersama dengan urin kita. Jadi setiap saat kita kencing, ya, ini vitamin B ini akan keluar, atau vitamin C juga itu akan keluar berikut dengan urin kita. Jadi tidak perlu takut karena vitamin ini tidak akan mengendap di dalam tubuh kita. Selanjutnya adalah vitamin B2 atau riboflavin. Gejala kekurangannya apa? Yang pertama, angular cellulitis atau retak di ujung bibir. Yang kedua, bibir pecah-pecah. Ketiga, kulit kering. Keempat, peradangan di dinding mulut. 5, lidah yang bengkak. 6, sariawan. 7, radang tenggorokan. 8 adalah gangguan kulit atau inflamasi di area skrotal atau genital kita. 9, cairan di selaput linik. 10 adalah kekurangan zat besi atau anemia. 11, mata yang sensitif dengan cahaya terang, mata gatal, berair, dan kemungkinan merah. Ya. Jadi vitamin B ini, B2 khususnya ini banyak berhubungan dengan bagian tubuh yang lainnya, bahkan dengan anemia. Anemia itu adalah salah satu juga gejala dari kekurangan vitamin B2 atau riboflavin. Anemia ini sering diderita khususnya oleh para wanita ya. Jadi para wanita apabila sering cek OHB-nya sering rendah ya, di bawah normal, jadi mungkin bisa kita belajar di sini. Ini adalah salah satu, walaupun ini nggak mutlak seperti itu, tapi vitamin B2 ini memang adalah salah satu komponen untuk pembentukan darah. Salah satunya ya, karena untuk membentuk darah itu ada vitamin B2, B6, B9, dan B12. Jadi kalau kita terdeteksi ada anemia, apalagi sudah anemia berat, itu ini vitamin B ini harus dipenuhi. B2, B6, B9, dan B12. Karena ini adalah vitamin B yang membentuk untuk proses pembentukan sel darah merah di tubuh kita. Khususnya untuk para wanita, apalagi yang tiap bulannya mendapatkan siklus menstruasi, ya sudah pasti sel darah merahnya akan berkurang. Tetapi selain siklus menstruasi yang berjalan setiap bulannya, faktor lain yang membuat HB kita berkurang adalah anemia. Ini adalah kekurangan vitamin B, khususnya B2, B6, B9, dan B12. Manfaat vitamin B2 atau riboflavin ini. Yang pertama adalah mengobati migrain, ya, sama seperti obat-obatan kimia. Apabila kalau kita ada yang sering mengeluh, saya sering migrain, ya, migrain itu bisa mengkonsumsi, instead of kita mengkonsumsi obat-obatan kimia, coba mengkonsumsi dulu suplemen dari vitamin B2 ini, ya, karena fungsi dari vitamin B2 ini juga adalah mengobati migrain dan efeknya sama dengan apabila kita mengkonsumsi obat-obatan kimia yang untuk mengobati migrain sebagai painkillernya. Jadi vitamin B2 ini adalah mengobati migrain. Yang kedua adalah mengkonsumsi 400 mg per hari dapat mengurangi serangan migrain dan menghindari penyakit katarak. Jadi kalau seperti tadi saya bilang, apabila kita migrain, itu coba konsumsi dengan dosisnya 400 mg per hari untuk vitamin B2 apabila kita ada migrain. Ya. Yang ketiga, konsumsi 2,5 mg per hari dapat mengurangi gejala PMS syndrome. Jadi kalau ada gejala-gejala nggak nyaman di tubuh kita, khususnya untuk para wanita, cobalah daripada ambil painkiller yang merupakan obat kimia, coba konsumsi vitamin B2 ini. Ini bisa mengurangi gejala-gejala nggak nyaman apabila kita sedang PMS. Ya. Yang keempat adalah gangguan antioksidan atau anti-aging. Yang kelima, mengurangi resiko stroke. Yang keenam, mengurangi resiko komplikasi kanker. Yang ketujuh, mengurangi resiko diabetes dan tekanan darah tinggi. Koper, zinc, kafein, dan teofilin atau substan dalam coklat, sakarin, vitamin B3, dan vitamin C kemungkinan dapat mengikat riboflavin dan mengurangi kadarnya di dalam tubuh. Nah, jadi buat kita juga yang sering mengkonsumsi
kopi, bahkan coklat, dan juga vitamin C ini juga dapat mengurangi kadar vitamin B2 di dalam tubuh ya. Jadi ini kontraindikasi dengan vitamin B2 kita. Jadi kita harus pintar-pintar untuk menyeimbangkan ini supaya apabila yang satu cukup, yang lainnya juga tidak terganggu. Vitamin B2 lebih baik diserap dengan makanan. Konsumsi alkohol, psyllium gum, dan antacid akan mempengaruhi penyerapan. Antacid adalah kandungan yang biasanya terdapat dalam obat-obat sakit mah. Ya, ini dapat mempengaruhi penyerapan dari vitamin B2 ini ke dalam tubuh. Vitamin B2 suplementasi untuk merek-mereknya adalah BioCare, J&J Vitamin, Health8, Higher Nature, NutriAdvance, Source Natural, dan Now Food. Ya. Jadi untuk vitamin B2 ini juga adalah membantu untuk proses regenerasi dari glutathione. Glutathione ini adalah molekul antioksidan di dalam tubuh ya melalui enzim glutathione reductase. Dan ini B2 ini atau riboflavin ini juga adalah menunjang untuk proses antioksidan di dalam tubuh. Ya, jadi vitamin B bukan vitamin untuk antioksidan, tapi dia menunjang enzim untuk pembentukan antioksidan yang bernama glutathione di dalam tubuh kita. Kekurangan vitamin B2 atau riboflavin defisiensi dapat mempengaruhi kadar lemak darah di dalam tubuh kita juga ya. Dan ini juga dapat mempengaruhi metabolisme dari asam folat, vitamin B6, vitamin K, dan vitamin B3. Dan kekurangan vitamin ini sih jarang terjadi ya, tetapi ada baiknya kita memperhatikan juga asupan-asupan dari makanan untuk pemenuhan kebutuhan vitamin B kita. Yang kita lihat di sini, yang bisa kita dapat dari makanan untuk vitamin B2 adalah jamur, almond, sweet germ, telur, jamur putih, nasi, millet, grass-fed milk, salmon, sayuran hijau, khususnya bayam, lalu mussel, clams, dan legumes. Ya, dari sayur-sayuran ada bisa kita dapat dari bayam, yang lainnya bisa kita dapat dari telur yang sehari-hari yang mudah untuk kita dapatkan, dan juga almond tinggi untuk kadar vitamin B2. Selanjutnya adalah vitamin B3 atau niacin. Gejala kekurangan vitamin B3 adalah dapat menyebabkan gangguan kesehatan kulit, sistem pencernaan, dan juga sistem saraf. Yang kedua, kulit menebal, bersisik, dan rash yang berubah warna saat terkena matahari. Yang ketiga, peradangan pada mulut dan lidah yang berwarna merah terang. Yang keempat, muntah, diare, pusing, mudah lelah, dan fatigue, depresi, hilang ingatan, atau bahkan gangguan memori. Yang ke-8 adalah pellagra. Pellagra ini adalah gangguan kulit seperti gambar ya, baik di muka, di badan, di tangan. Ini adalah gejala kekurangan vitamin B3 yang kronis. Vitamin B3 tidak sepenuhnya vitamin karena dia dapat disintesa dalam tubuh dari asam amino esensial triptofan. Vitamin B3 diserap di usus kecil sebagian besar, dan sintesis vitamin B3 terjadi dari triptofan dengan vitamin B6, vitamin B2, dan zat besi sebagai cofactors. 60 mg dari triptofan dibutuhkan untuk membentuk 1 mg niacin atau B3. Dalam kehamilan trimester akhir, triptofan dibutuhkan sekitar 7-30 mg. Jadi sebenarnya vitamin B3 ini dapat disintesis di dalam tubuh kita, tetapi harus didukung oleh faktor yang lain, yaitu pemenuhan dari triptofan dan juga vitamin B6 dan vitamin B2 sebagai cofaktor untuk tubuh kita membentuk vitamin B3. Ya. Dari makanan kita bisa lihat di sini bisa didapat dari liver sapi organik, tuna, sunflower seed, tahini, brown rice, kacang tanah, dada ayam organik, jamur putih, tahu, ikan berminyak, dan juga alpukat. Ya, ini adalah sumber-sumber makanan untuk vitamin B3 dan niacin. Nah, untuk suplementasinya, merek-mereknya adalah BioCare, J&J Vitamin, Health8, Nature's 8, Higher Nature, NutriAdvance, Source Natural, Now Food, Thorns Research, Allergy Research. Manfaat niacin. Apa manfaat vitamin B3 ini? Yang pertama, menurunkan LDL ya. Orang sering bilang LDL itu kolesterol jahat. Sebenarnya dia nggak jahat, karena tanpa LDL tubuh kita juga tidak bisa bekerja. Jadi LDL adalah salah satu lemak yang ada di dalam tubuh kita. HDL dan LDL dua-dua kita perlukannya. Jadi sebenarnya tidak ada yang namanya kolesterol jahat dan baik, karena kolesterol dibutuhkan oleh tubuh kita, khususnya oleh otak.
Karena tanpa kolesterol maka jantung juga tidak bisa bekerja dengan optimal. Jadi baik LDL dan HDL itu sama-sama diperlukan oleh tubuh kita. Hanya kadarnya yang harus kita perhatikan. Ya, jangan sampai LDL ini berlebihan karena ini akan menimbulkan plak-plak di dalam jantung. Inilah yang harus kita cegah. Nah, salah satu manfaat dari niacin adalah menurunkan LDL, tingkat LDL di dalam darah kita. Yang kedua adalah glucose tolerance factor atau GTF. Sangat penting dalam fungsi insulin. Respons menggunakan niacin secara tidak langsung memiliki fungsi untuk memperbaiki DNA. Yang ketiga, meningkatkan fungsi otak. Jadi buat yang ada diabetes juga sangat penting untuk mengkonsumsi niacin ini ya, karena dia fungsinya adalah untuk fungsi insulin di dalam tubuh kita. Yang berikutnya adalah vitamin B5 atau pantothenic acid. Manfaat vitamin B5. Yang pertama untuk kesehatan kulit, rambut, dan mata. Yang kedua, kesehatan sistem saraf dan liver. Yang ketiga, kesehatan sistem pencernaan. Yang keempat, memproduksi sel darah merah yang membawa oksigen ke seluruh tubuh. Kelima, memproduksi hormon yang mengontrol seks dan stres di kelenjar adrenalin. Pantothenic acid biasanya digunakan sebagai kondisi berikut. Ini adalah kondisi-kondisi penyakit-penyakit yang membutuhkan vitamin B5 sebagai treatment-nya. Dapat kita lihat di sini banyak penyakit yang membutuhkan vitamin B5 ini. Ya, jadi saya nggak bacakan satu persatu. Nanti kalau memang ini dibutuhkan, saya akan share materinya biar kita bisa baca nanti setelah materi ini selesai. Vitamin B5 pantothenic acid mudah rusak kandungannya apabila makanan ini dibekukan. Apabila kita sumber makanan mengandung vitamin B5 ini jangan dibekukan di dalam kulkas karena ini akan mengurangi kadar nutrisi dari vitamin B5 ini ya, atau makanan kaleng dan yang makanan diproses. Belum pernah dilaporkan keracunan vitamin B5 dan batas maksimal tidak ditentukan. Suplementasinya adalah merek Biocare, GNG Vitamin, Health Nature's Aid, Higher Nature, Nutri-Advance, Source Natural, No Food, Tons, dan Allergy Research. Ya, kalau untuk kita mengkonsumsi suplemen, range untuk suplemen dosisnya adalah 20-500 mg per hari, walaupun tidak ada ditentukan untuk batas maksimumnya berapa, karena tidak ada keracunan apabila kita mengkonsumsi vitamin B, karena vitamin B dan C itu keluar melalui urin kita. Asupan melebihi 10 gram telah terbukti meningkatkan kadar histamin dan sendi yang sensitif dan kemungkinan menyebabkan diare. Ya, mungkin efeknya apabila itu sudah berlebih dalam tubuh kita bisa menyebabkan diare juga ya, tetapi tidak ada ya efek yang sangat fatal apabila ini berlebihan di dalam tubuh kita. Karena memang belum pernah dilaporkan adanya keracunan apabila kita mengkonsumsi khususnya dalam bentuk suplemen untuk vitamin B5. Yang selanjutnya adalah vitamin B6 atau pyridoxine. Situasi yang memungkinkan kurangnya kadar vitamin B6 harus diinvestigasi selain perokok dan pasien yang mengkonsumsi obat-obatan kimia. Yang berikutnya adalah penderita mood disorder, sistem saraf yang tidak berfungsi normal, kehamilan, pasien dengan metabolisme asam amino yang tidak normal. Dosis 500 mg per hari dapat menyebabkan gangguan neurologikal serius. Dosis lebih dari 150 gram per hari kemungkinan dapat menghambat produksi air susu ibu. Long-term high dose dari vitamin B6 mungkin dapat menyebabkan gejala rosacea fulminans dengan gejala kulit merah, dengan nodul, papules, dan pustules. Gejala mungkin akan tetap muncul dalam 4 bulan setelah suplementasi dihentikan. Dosis tinggi paling aman untuk dewasa adalah 25 mg per hari. Jadi gejala kekurangan vitamin B6 adalah 1. Skin rash, seborrheic dermatitis ya. Kalau kita sering dengar penyakit seborrheic dermatitis ini adalah salah satu gejala kekurangan vitamin B6. Yang berikutnya bibir mudah kering dan pecah-pecah, lidah glossy dan meradang. Yang keempat, gangguan mood yang bisa menjadi penyebab anxiety, iritasi dan sensitif terhadap rasa sakit karena B6 ini adalah untuk membentukkan GABA dan serotonin. Yang kelima, imun sistem yang lemah. 6, kurang energetik dan gampang capek. 7. Rasa kebas dan kesemutan di kaki dan tangan. 8. Kejang. 9. Homocysteine yang tinggi dan atherosclerosis. 10 adalah anoreksia dan nausea. 11. Hormonal imbalance, PMS, dan fluid retention. 12. Jerawat, wajah berminyak dan kulit yang merah. 13. Insomnia, darah rendah, dan anemia. Seperti saya sudah jelaskan tadi, vitamin B6 adalah salah satu vitamin B juga yang membantu untuk pembentukan sel darah merah. Jadi jika ada gejala anemia, ya, ini adalah merupakan gabungan dari kekurangan vitamin B6 juga. Darah rendah juga ya, anemia.
B6 adalah enzim atau kofaktor yang melepaskan glukosa dari glikogen sehingga dapat menjaga kadar gula darah. Suplementasinya mereknya adalah BioCare, GNG, Health8, Nature's Aid, Higher Nature, Nutri-Advance, Source Natural, Now Food Tones, and Allergy Research. Dari makanan kita bisa lihat untuk sumber vitamin B6 adalah kentang panggang dengan kulitnya, ya. Pisang, tuna, kacang kedelai, prunes, brown rice, alpukat, biji bunga matahari, lentils, dan pistachio panggang. Ini adalah sumber-sumber makanan yang bisa kita peroleh untuk pemenuhan vitamin B6 kita. Berikutnya adalah vitamin B7 dan B8 atau biotin, fungsinya membantu regulasi gula darah, mendukung kesehatan kulit, rambut, dan kuku, menjamin bayi yang sehat. Biasanya para perempuan ini biasanya selalu kejar itu biotin ya, karena untuk kesehatan rambut, kulit, dan kuku. Nutrisi yang bersinergi dengan B7, B8 ini adalah B2, B3, B5, B6, B9, B12, magnesium, mangan, dan kromium. Jadi B7 atau biotin ini nggak bisa berdiri sendiri, juga harus didukung oleh pemenuhan nutrisi yang lainnya, yaitu dari vitamin B yang lainnya, dan juga magnesium, mangan, dan kromium. Orang yang memiliki resiko kekurangan biotin itu siapa saja? Yang pertama, yang mengkonsumsi obat anti kejang dan antibiotik dapat mempengaruhi kondisi mikrobiota atau kondisi probiotik di dalam usus kita. Yang kedua, mendapatkan nutrisi dari infus. Yang ketiga, mengalami gangguan pencernaan seperti Crohn disease dan colitis. Yang keempat, diet ketat yang berkepanjangan. 5, kurang biotin des dan faktor genetik. Apa yang menjadi gejala kekurangan biotin ini? Yang pertama, cradle cap pada bayi yang disebabkan oleh ketidakmampuan biosintesa asam lemak. Cradle cap itu kayak ada, kalau di bayi yang baru lahir, kalau ada kayak lemak-lemak di kepala, ya seperti itu. Nah, itu adalah gejala kekurangan vitamin biotin ini. Yang kedua adalah seborrheic dermatitis yang disebabkan oleh kekurangan biotin. Namun, kedua kondisi ini belum dibuktikan dan dapat diperbaiki dengan suplementasi. Sumber terbaik adalah dari makanan. Yang ketiga, menjamin bayi yang sehat. 4, kulit ras atau yang merah, terutama di area muka. 5, kulit dan rambut kering juga rontok. 6, insomnia dan gangguan nafsu makan. 7, rasa kebas dan panas di kaki dan tangan. 8, otot sakit. 9, gangguan pencernaan, sering sakit perut. 10, bibir kering dan pecah, terutama di ujung. 11, kejang dan susah berjalan. Gejala kekurangan vitamin B6 dapat disembuhkan dengan suplementasi 60-200 mg per hari. Jadi kita lihat di sini vitamin B khususnya ini ya sangat berhubungan dengan apabila kita sering kebas ya di tangan kaki. Ya ini berarti adalah salah satu gejala kekurangan. Tadi kita sudah bahas sebelumnya ada B2 juga ya. Kalau B1 juga apabila kita sering kebas-kebas di tangan dan kaki ini adalah salah satu gejala kekurangan vitamin B ya. Jadi bukan hanya biotin saja, tadi kita sudah sempat bahas vitamin B yang lain juga bertanggung jawab apabila kita sering ada rasa kram, rasa kebas di tangan dan kaki kita. Selanjutnya, sumber vitamin B7 atau biotin dari makanan dapat kita lihat sini adalah tomat, carrot, wortel, ya, almond, onions, lettuce, telur, ikan salmon, kacang walnut, ubi, dan kembang kol. Ya. Ini adalah sumber-sumber makanan untuk vitamin B biotin, jadi nggak susah ya untuk mendapatkannya. Mungkin nggak harus minum suplemen, tapi kalau memang kekurangannya sudah cukup mengganggu dan menimbulkan gangguan yang cukup parah, mungkin bisa ditambahkan suplemen untuk penyembuhannya. Tapi dari makanan sehari-hari untuk kecukupan gizi sehari-hari bisa kita dapatkan cukup dari makanan kita sehari-hari. Untuk vitamin B12. Selanjutnya adalah vitamin B9 atau folate. Ya, vitamin B9 atau folate ini sering namanya disebut adalah folic acid atau vitamin B9 yang dibutuhkan oleh tubuh untuk membuat DNA, memperbaiki DNA dan memproduksi sel darah merah. Yang kedua, diet yang kurang asupan sayuran hijau dan semua makanan yang mengandung folat beberapa minggu saja akan menyebabkan defisiensi atau kekurangan. Yang ketiga, masalah gangguan pencernaan seperti Crohn's disease, celiac disease, tipe kanker tertentu, masalah ginjal kronis dan serius itu membutuhkan cuci darah itu adalah kekurangan vitamin B9 atau folat. Yang keempat, penggunaan obat-obat tertentu. Ya, ini juga mengurangi vitamin B9 dalam tubuh kita. Yang kelima, faktor genetik yang tidak mampu mengubah dari bentuk nutrisi ke bentuk yang mudah diserap atau methyl folat. Jadi B9 ini
Untuk vitamin yang sering kita jumpai kalau kita sering baca di komposisi vitamin itu ada ditulis folic acid. Folic acid ini adalah vitamin B9 ya. Yang dapat diserap tubuh adalah dalam bentuk folate. Jadi kalau kita baca itu namanya folic acid itu adalah bentuk sintetik atau bentuk kimia dari vitamin B9. Jadi kalau kita mau membeli vitamin khusus untuk B9 baca komposisinya yang bisa diserap dalam tubuh kita adalah bentuknya folate ya. Bukan folic acid. Folic acid adalah bentuk sintetis dari vitamin B9. Sintetis artinya tubuh kita tidak bisa, itu bisa diserap dalam tubuh kita, tapi tidak bisa membuat efek healing atau penyembuhan di dalam tubuh. Jadi lebih baik ambil yang bentuknya adalah folate, ya, karena kebanyakan vitamin B9 ini yang ada kita temukan di vitamin-vitamin yang dijual itu adalah bentuknya dalam bentuk folic acid. Apa yang menjadi gejala kekurangan vitamin B9? Gejala kekurangannya sangat tidak terlalu sangat mengganggu, jadi kadang malah kita nggak sadar kita sudah kekurangan vitamin B9 ini. Yang pertama adalah mudah lelah, rambut beruban, sariawan di mulut, gangguan perkembangan, dan lidah yang bengkak. Ya. Kalau kita lihat mungkin ada orang-orang tertentu atau bahkan teman-teman kita sendiri kok masih muda sudah beruban ya. Jadi ini bukan hal yang sebenarnya itu biasa, enggak. Jadi sebenarnya ini adalah salah satu ciri dari kekurangan vitamin B9. Ya, jadi kalau ada kita yang mungkin umurnya belum seharusnya ya numbuh uban, mungkin bisa dipenuhi vitamin B9-nya supaya rambutnya bisa mengurangi uban di rambut kita ya. Gejala kekurangan folat akibat anemia, letih yang berlebihan, yang kronis. Yang kedua, badan yang lemah dan mudah sakit. Ketiga, kulit pucat, nafas sesak pendek, mudah marah dan iritasi mood. Jadi vitamin B9 ini juga berhubungan dengan mood kita ya. Jadi apabila kita sering bete, itu sering mood swing gitu ya, mungkin ini adalah gejala salah satu dari kekurangan vitamin B9 atau folat. Folat bisa kita dapatkan dari mana saja. Sumber B9 adalah lentil, kacang merah, kacang-kacangan, romaine lettuce, brokoli, asparagus, jeruk, beef stick, dan juga telur organik. Proses memasak dan oksidasi dapat menghancurkan 50% folat, namun sinar matahari tidak merusak folat. Western diet yang kurang asupan sayur hijau menyebabkan semua wanita hamil diwajibkan mengkonsumsi suplemen folic acid. Jadi vitamin B9 ini kalau kita masak ya, kalau kita dapatkan itu sumber dari makanan, itu kalau kita masak itu akan hancur 50% kandungan nutrisinya. Jadi memang sebaiknya dikonsumsi dalam bentuk raw, jadi tidak menghancurkan nutrisi yang ada. Kalaupun kita mengkonsumsi dalam bentuk yang sudah dimasak, hanya setengahnya yang bisa kita dapat. Kebanyakan yang mendapatkan resep folat ini adalah wanita hamil ya. Tapi sayangnya kebanyakan dalam bentuk suplemen folic acid atau sintetisnya. Jadi mungkin bisa diganti kalau ada keluarga atau teman kita yang sedang hamil dan dapat resep folic acid, mungkin bisa diinfokan. Tolong cari yang bentuknya adalah folate atau B9 di samping folic acid ya, karena folic acid tadi adalah bentuk sintetis dari folate atau vitamin B9 ini. Selanjutnya adalah vitamin B12. Vitamin B12 atau kobalamin. Bentuk vitamin B12 ini ada bermacam-macam. Nanti kalau kita baca dari suplemen atau vitaminnya, ada yang metilkobalamin. Metilkobalamin ini adalah bentuk yang bisa diserap oleh tubuh kita. Yang kedua ada adenoskobalamin. Ini juga dua bentuk, metilkobalamin dan adenosilkobalamin. Ini adalah dua bentuk dari vitamin B12 yang ada di suplemen yang bisa diserap oleh tubuh. Yang kebanyakan beredar adalah cyanokobalamin, hidroxykobalamin, nitrikobalamin, dan aquakobalamin. Kebanyakan sih adalah cyanokobalamin ya, yang bentuk dari B12. Nah, ini tidak disarankan. Yang saya sarankan adalah cari bentuk metilkobalamin untuk vitamin B12-nya. Vitamin B12 ini disintesa oleh bakteri baik di dalam usus kecil. Jadi memang vitamin B12 ini adalah dibentuk di usus kecil kita ya. Apabila pembentukannya adalah dibentuk oleh bakteri baik di dalam tubuh kita, oleh Lactobacillus dan yang ada di dalam pencernaan kita itu dibentuk oleh probiotik dalam tubuh kita. Jadi apabila kita kekurangan vitamin B12, artinya tubuh kita juga kekurangan mikroorganisme atau bakteri baik atau probiotik di dalam tubuh kita. Karena vitamin B12 itu dihasilkan oleh bakteri-bakteri baik tersebut di dalam tubuh kita. Sumber dari makanan kebanyakan berasal dari protein hewani.
vegan dapat mendapatkan B12 dari makanan yang difermentasi seperti alga, spirulina, miso. Namun sebaiknya vegan mengkonsumsi suplemen B12 untuk menghindari kekurangan. Dalam tubuh yang sehat, B12 itu disimpan selama 5-7 tahun, sekitar 2000 mikrogram. Ya. Gejala kekurangan vitamin B12 atau kobalamin, kulit pucat atau jaundice, lelah dan fatigue, rasa kebas dan kesemutan, perubahan jalan dan koordinasi tubuh, mouth ulcer dan glossitis atau lidah seperti glossy, susah bernapas, pusing, gangguan penglihatan, mood yang terganggu, suhu tubuh tinggi, anemia. Yang terakhir, kesulitan berpikir dan gangguan kognitif. Gejala kekurangan vitamin B12 membutuhkan waktu yang cukup lama untuk muncul atau dirasakan. Jadi, vitamin B12 ini juga adalah salah satu pembentukan untuk sel darah merah ya. Jadi untuk orang anemia juga sangat penting untuk mengkonsumsi vitamin B12 ini, dan untuk orang-orang yang vegan atau yang tidak memakan daging, karena sumber utama dari vitamin B12 ini memang terdapat kebanyakan di protein yang berasal dari hewani. Tapi kalau untuk yang vegan, alternatifnya adalah cari makanan-makanan yang fermentasi, karena makanan berfermentasi ini seperti acar, tepache, sauerkraut, itu adalah makanan-makanan. Tempe juga adalah termasuk makanan yang fermentasi ya, melalui ragi tempe itu adalah difermentasi, karena dalam proses fermentasi ini melibatkan bakteri, dan bakteri inilah yang akan merilis vitamin B12 ini. Jadi untuk yang tidak pemakan daging, bisa dicari gantinya sering-sering mengkonsumsi makanan yang difermentasi secara alami, karena dengan makanan fermentasi yang melibatkan bakteri baik, inilah yang akan merilis atau menghasilkan vitamin B12 di dalam tubuh kita. Jadi untuk orang-orang yang ada masalah pencernaan, ini erat hubungannya juga dengan vitamin B12-nya pasti kurang. Nah, kalau kita pengen tahu untuk vitamin B12 saya cukup atau tidak sih, ini bisa dicek juga di lab ya. Saya sudah setiap saya ke lab yang saya cek rutin juga termasuk adalah vitamin B12, karena vitamin B12 ini sangat erat hubungannya dengan pencernaan, yaitu keberadaan mikroorganisme atau bakteri baik di dalam tubuh kita. Karena tubuh kita ini tidak akan bisa berjalan dengan baik apabila pencernaan kita juga bermasalah. Dan vitamin B12 ini berkaitan erat, karena seperti saya jelaskan tadi, vitamin B12 dihasilkan oleh bakteri-bakteri baik di dalam pencernaan kita. Di dalam pencernaan kita ini terdapat bakteri ya, mikroorganisme. Bakteri-bakteri ini berguna untuk mensintesa atau makanan-makanan yang ada di dalam tubuh kita. Jadi ini sangat penting, ini harus ada. Jadi kalau orang-orang yang kekurangan vitamin B12 artinya dia juga kekurangan probiotik atau kekurangan bakteri baik. Dan bakteri baik ini ada didapat dari makanan-makanan fermentasi tadi. Dan apabila sudah banyak keluhan khususnya masalah pencernaan, dibutuhkan bakteri baik dalam jumlah yang banyak, karena jumlah bakteri baik di dalam tubuh kita itu sangat banyak ya. Bahkan yang paling banyak di dalam tubuh kita ini adalah jumlah dari bakteri itu, karena bakteri itu adalah membantu untuk proses pencernaan di dalam tubuh kita. Ada salah satu saya punya teman atau saya bilang klien di sini ya, keluhan dia tidak bisa bangun atau tidak bisa jalan bahkan ya. Saya sudah kita investigasi makanannya dan bagaimana kehidupannya sehari-hari, ternyata akhirnya didapati dia kurang probiotik di dalam tubuhnya. Jadi sangat penting kita untuk menjaga asupan probiotik di dalam tubuh kita. Probiotik itu bisa hilang atau bisa berkurang di dalam tubuh kita, salah satunya adalah akibat antibiotik, penggunaan obat-obat antibiotik ya. Apalagi kita penggunaan antibiotik yang membabi buta itu menghancurkan bakteri baik di dalam tubuh kita. Apabila bakteri baik di dalam tubuh kita hancur atau tidak kita lenyap di dalam tubuh kita oleh karena salah satunya adalah faktor obat-obatan yang kita konsumsi, maka vitamin B12 ini pun tidak bisa terbentuk. Vitamin B12 tidak terbentuk, maka vitamin B yang lain juga tidak bisa terbentuk, karena ini saling bekerja sama satu sama lain. Jadi ini saling berhubungan semua ya, khususnya dengan masalah pencernaan, karena imun sistem tubuh kita 70% ada di pencernaan kita. Jadi kalau kita mau tubuh kita sehat, jaga sistem pencernaan tubuh kita. Salah satunya juga dengan menjaga adalah probiotik atau mikroorganisme yang ada di dalam sistem pencernaan kita, sehingga dengan demikian juga asupan vitamin B12 kita juga tercukupi. Ini adalah sumber-sumber makanan ya untuk vitamin B12. Ini kebanyakan memang terdapat dalam protein hewani.
memperbaiki vitamin B12 defisiensi, dosisnya 100 sampai 600 mikrogram per hari. Manula harus mengkonsumsi dosis 25 sampai 37,5 lebih kecil, memiliki kadar B12 yang normal. Ya, kelebihan suplementasi B12, B6 dengan folate dapat menurunkan kadar homocysteine. Namun suplementasi tanpa dibarengi dengan perubahan pola makan tidak akan efektif untuk menghindari kematian yang disebabkan oleh serangan jantung dan stroke. Jadi vitamin B12 juga dan B6 juga ini membantu kerja jantung kita ya. Jadi kalau kita kekurangan itu bisa juga menyebabkan serangan jantung atau stroke. Jadi asupannya juga harus kita penuhi setiap hari, harus ada dalam makanan kita sehari-hari. Kalau kurang, tambah dengan vitamin. Ini adalah merek-merek vitamin B12, Terra Nova, Allergy Research, Garden of Life, BioHealth, BioCare, Nutri-Advance, Cytoplan, Nature's Answer, Thorne, Now, Metabolics, dan sebagainya. Dan ini adalah sumber-sumber makanan vitamin B12. Ya. Selain protein hewani, kita bisa lihat di sini ada carrot, ada pepaya, ada telur, ya, squash, apricot, peach, avocado, melon, dan ini semua adalah sumber vitamin B12 yang bisa kita dapatkan dari makanan kita sehari-hari. Klasifikasi vitamin dibagi menjadi B vitamin itu dibagi menjadi 3 kelas. Yang pertama yang mempengaruhi produksi energi yaitu tiamin, vitamin B1, riboflavin, vitamin B2, niacin, vitamin B3, pantothenic acid, vitamin B5, biotin, dan pyridoxine yaitu vitamin B6. Yang kedua yang mempengaruhi pembentukan sel darah merah adalah folic acid atau folat ya, kobalamin, vitamin B12, vitamin B6, dan juga vitamin B5. Yang tiga, mempengaruhi aksi metabolik tubuh lainnya. Semua vitamin B mempunyai fungsi lain dalam metabolisme. Jadi bertanggung jawab untuk proses metabolisme di dalam tubuh kita. Kekurangan vitamin ada 3 level dalam setiap individu. Yang pertama vitamin insufficiency, defisiensi, dan biochemical individuality. Vitamin insufficiency dapat melalui beberapa proses, yaitu subclinical insufficiency. Kekurangan awal nutrisi atau habisnya simpanan tanpa gejala, penurunan produksi enzim karena kekurangan koenzim mengakibatkan gangguan fisiologi yang mengakibatkan perubahan perilaku. Proses terakhir, kekurangan nutrisi atau sindrom gejala kekurangan nutrisi, sakit atau kerusakan tisu yang serius atau patologi. Jadi kekurangan vitamin B ini diklasifikasikan menjadi 3, kurang, sangat kurang, dan terakhir biochemical individuality ya. Ini terlihat dari gejala-gejala yang tampak apabila kita kekurangan vitamin B ini khususnya. Berikutnya adalah vitamin C, vitamin sejuta umat. Siapa yang tidak kenal dengan vitamin C? Ya, vitamin C ini sangat dibutuhkan untuk pertumbuhan dan memperbaiki sel tisu di dalam tubuh. Yang kedua, vitamin C adalah protein penting yang digunakan pembentukan kulit, tendon, dan pembuluh darah. Yang ketiga, mempercepat penyembuhan luka. Yang keempat, memperbaiki tulang, sendi, dan gigi, membantu penyerapan zat besi, antioksidan, melawan kerusakan yang disebabkan radikal bebas. Radikal bebas itu berasal dari makanan yang kita konsumsi, rokok, atau radiasi dari udara. 7, penumpakan radikal bebas dalam tubuh adalah akar dari proses aging atau penuaan. 8, radikal bebas bertanggung jawab untuk pembentukan penyakit kanker, jantung, dan artritis. 9, penyakit akibat kekurangan vitamin C yang dikenal adalah scurvy sejak zaman Hippocrates di tahun 1500 before Christ. 9, James Lind in 1757 menemukan hubungan antara kekurangan vitamin C dengan asupan diet sehari-hari. James Lind menunjukkan kondisi scurvy dapat dihindari dengan konsumsi jeruk dan lemon juice. Bentuk aktif dari vitamin C adalah ascorbic acid dan diserap di usus kecil dan mulut. Ya, kita semua pasti sudah sering sangat tahu dengan vitamin C ini. Apalagi kalau saat kita sakit, pasti yang kita ingat, oh kita harus minum vitamin C. Ya betul, vitamin C adalah vitamin untuk imun tubuh, salah satu vitamin imun tubuh. Dan vitamin C ini juga adalah membantu untuk penyerapan vitamin zat besi. Ya, apabila kita kekurangan darah, kita harus supply juga untuk vitamin C kita, karena dia saling melengkapi satu sama lain. Apabila vitamin C kita juga tidak cukup, maka zat besi kita juga tidak bisa diserap oleh tubuh kita. Dosis yang dianjurkan untuk suplementasi adalah 250 sampai 10 mg per hari. Tidak dianjurkan dosis terlalu tinggi saat hamil, trimester terakhir, karena dapat menyebabkan bayi yang terbiasa dengan dosis yang tinggi. Apalagi untuk kondisi COVID sekarang, saya sarankan apabila ada teman-teman yang konsul, saya sarankan memang salah satu dosis yang sangat penting dibutuhkan khususnya untuk dosis tinggi apabila sudah kena COVID, saya sarankan adalah vitamin C
high dosis ya, sampai 3.000 bahkan 5.000 miligram per hari. Jadi karena ini sangat penting untuk melawan infeksi virus khususnya, jadi dan juga radikal bebas. Jadi apabila kita ada yang kena COVID, beberapa di antaranya saya sarankan untuk menaikkan dosis dari vitamin C ini sendiri. Jadi vitamin C tidak akan berlebih di dalam tubuh seperti sudah saya jelaskan, karena dia akan keluar melalui urin atau melalui kita punya kencing. Vitamin C larut dalam air saat dimasak dan oksidasi suhu makanan dari matang sampai disajikan dapat mengurangi kandungan vitamin C. Jadi apabila kita masak ya, makanan atau sayuran yang mengandung vitamin C itu akan mengurangi kadar vitamin C di dalam makanan tersebut. Apabila makanan itu dibekukan langsung, maka mulai dari saat matang atau buah dan sayur sesaat setelah dipetik, maka itu akan dapat menjaga kadar vitamin dari vitamin C ini sendiri. Sayur dan buah lebih baik langsung dibekukan daripada segar, namun disimpan dalam waktu dan jarak yang lama dari saat dipanen. Ini maksudnya pada saat langsung dipetik ya, bukan pada saat dimasak. Ini adalah sumber-sumber vitamin C. Ya, buah cermai itu adalah paling tinggi komposisi vitamin C-nya. Lalu kale, kiwi, pepaya, stroberi, jeruk, bayam, acerola, rose hip, cabai, dan jambu biji. Jadi kalau kita untuk mau mencari sumber atau source dari vitamin C bukan hanya di jeruk ya, teman-teman. Ini yang paling tinggi justru ada di buah cermai dan sayuran hijau yaitu kale ya. Kalau kita tahu kale, nah itu tinggi vitamin C-nya. Tapi paling tinggi adalah di sini buah cermai. Jadi bukan optionnya bukan hanya jeruk. Buah-buah lain seperti pepaya, stroberi, acerola, jambu biji itu adalah sumber dari vitamin C. Jadi nggak usah harus kejar-kejar jeruk atau lemon ya. Yang lain juga bisa kita dapatkan dari sumber makanan seperti sayur-sayuran dan buah-buahan yang ada di sini. Vitamin C, dosis 25 gram vitamin C yang dikonsumsi berbarengan dengan makanan dapat meningkatkan penyerapan zat besi hingga 65%. Untuk penyerapan zat besi yang optimum membutuhkan lebih dari 100 mg per hari. Kekurangan penyerapan vitamin C terjadi pada individu yang kurang mengkonsumsi obat aspirin, barbiturates, oral kontraseptif, dan rokok. Untuk individu dengan kondisi tersebut di atas, minimum suplementasi adalah 80 mg per hari. Namun dari sisi naturopati sebaliknya, suplementasi itu di dosis 1000 mg per hari dengan dosis yang dibagi sepanjang hari. 25 mg vitamin C itu akan hilang saat kita merokok 1 batang rokok. Penderita masalah ginjal dan kecenderungan asam urat memiliki resiko batu ginjal apabila mengkonsumsi vitamin C dosis tinggi dalam jangka waktu panjang. Individu dengan tingkat zat besi tinggi tidak dianjurkan mengkonsumsi vitamin C dosis tinggi. Dosis yang dianjurkan untuk optimum health adalah 2000 mg per hari. Ya, ini menurut USA dan Eropa ya untuk tolerable intake-nya. Vitamin C yang diserap tubuh melalui makanan biasanya itu sekitar 100 mg per hari. Penyerapan dalam jumlah besar dari makanan itu jarang terjadi. Bentuk ascorbic acid dalam jumlah besar yang tidak terserap akan menyebabkan diare dan ketidaknyamanan pada sistem pencernaan. Yang ketiga, kadar gula darah yang tinggi dapat menyebabkan kurangnya penyerapan vitamin C sehingga kemungkinan oksidatif stres berlebih besar resikonya dan dapat meningkatkan risiko aterosklerosis. Yang keempat, tidak ada tempat penyimpanan spesifik untuk vitamin C. Leukosit, adrenalin, dan pituitary gland terbukti memiliki konsentrasi vitamin C yang tinggi. Ya, jadi kalau kita mendapatkan vitamin C dari makanan, maksimal yang bisa kita dapatkan dosisnya adalah kalau diukur secara dosis adalah hanya sekitar 100 mg per hari. Ya, tapi tubuh kita bisa menyerap vitamin C itu sampai dengan 50.000 mg per hari. Ini untuk dosis tertentu, untuk kondisi tertentu ya. Tetapi untuk sehari-hari yang kita dapatkan dari makanan adalah 100 mg. Tetapi kalau kita mengkonsumsi suplemen vitamin C ini minimumnya adalah 2000 mg per hari dibagi dosisnya, mungkin 1500 pagi, sore, dan petang ya. Jadi kita bagi dosisnya kalau kita mengkonsumsi vitamin C. Apalagi kalau kita sakit, bisa kita double dose untuk vitamin C-nya, mungkin bisa jadi 3000 dan 4000. Gejala apabila kita sudah kelebihan vitamin C ini adalah diare ya. Jadi apabila kita minum suplemen vitamin C, kalau kita mengalami diare itu artinya kebutuhan vitamin C kita sudah terpenuhi dan sudah berlebih. Jadi gejalanya yang paling umum adalah diare. Jadi kalau kita juga mau mengukur berapa sih
batas maksimum tubuh saya bisa mentolerate vitamin C ini adalah konsumsi, cara mengetesnya adalah konsumsi vitamin C 1000 mg per hari per jam, ya. Jadi mungkin dalam satu hari bisa kita khususkan satu hari khusus untuk mengetes berapa kebutuhan vitamin C saya per hari yang bisa ditolerable sama pencernaan kita. Caranya adalah kita ambil vitamin C yang kadarnya 1000 mg satu tablet, kita konsumsi setiap jam itu 1000 mg. Lalu sampai di batas mana kita diare, berarti disitulah kebutuhan vitamin C kita per hari dengan suplemen. Ini dengan suplemen ya, bukan dengan makanan. Jadi kalau saya sudah tes, kalau tubuh saya kebutuhannya adalah 3000 mg per hari. Karena saat saya mengkonsumsi itu sampai jam yang keempat, atau 4 jam saya konsumsi 4000 mg, saya diare. Jadi batasnya berarti di bawahnya kita turunkan satu adalah 3000, berarti batas tubuh saya mentolerable vitamin C sampai tidak diare itu adalah 3000 mg. Dan setiap orang kebutuhannya berbeda ya, makanya mungkin bisa dites apabila apalagi kita sedang WFH sekarang di rumah, mungkin kebanyakan dari kita ya bisa dicoba, bisa kita tes sendiri berapa kebutuhan vitamin C kita per hari dengan mencoba melalui vitamin C yang 1000 mg. Ya, jadi setiap 1 jam kita konsumsi 1 tablet yang 1000 mg. Nanti lihat sampai di batas mana kita diare, berarti di situ kita stop dan turunkan 1000 mg di bawahnya, berarti disitulah kebutuhan kita untuk vitamin C melalui suplemen. Ya, kita bisa coba itu. Vitamin C suplemen yang merek-mereknya adalah Terra Nova, Allergy Research, Best Choice, BioHealth, BioCare, Nutri-Advance, Cytoplan, Health8, Tone Research, Now, Bionutrisi, Sunkist, Ester C, GNG, Solarai, dan Cal. Ini adalah sumber-sumber makanan vitamin C seperti yang sudah tadi dijelaskan. Sekarang kita masuk di vitamin D atau sunshine vitamin. Vitamin D yang disebut sunshine vitamin dapat mempengaruhi hampir 2000 gen di dalam tubuh. Vitamin D meregulasi penyerapan kalsium dan fosfor dan memfasilitasi fungsi imun sistem. Memastikan kadar vitamin D yang cukup sangat penting untuk pertumbuhan dan perkembangan tulang dan gigi. Gejala kekurangan vitamin D. Yang pertama, mudah infeksi ya, batuk dan pilek, fatigue, mudah lelah, sakit dada, tulang punggung, gampang pegel. Ini juga adalah salah satu gejala kurang vitamin D, chronic pain, depresi, luka yang sukar sembuh, 7 tulang keropos ya, rambut rontok, sakit otot, jerawat, psoriasis atau eksem, darah tinggi, demensia, diabetes, asma, gangguan pernapasan, gum disease, erectile dysfunction, cancer, autoimmune disorder. Jadi kalau yang selama ini kita tahu, kalau kekurangan vitamin D ini hanya identik dengan masalah tulang ya. Tetapi saat ini kita belajar khususnya karena COVID ya, kita tahu vitamin D ini adalah salah satu nutrisi yang penting untuk proses penyembuhan COVID juga, karena vitamin D ini adalah untuk fungsi imun sistem juga. Ya, vitamin D harus kita penuhi karena kalau vitamin D kita tidak cukup, maka mineral lain untuk pembentukan tulang yang sehat, yaitu kalsium, tidak bisa masuk di dalam tubuh kita. Vitamin D ini adalah kofaktor dari kalsium, ya. Dia bekerja sama dengan zinc, kalsium, dan magnesium untuk membentuk tulang yang sehat. Tetapi apabila vitamin D kita nggak cukup, maka kalsium ini tidak akan bisa masuk. Kalau selama ini mungkin kita sering lihat iklan ya, minum susu dengan satu merek tertentu agar kebutuhan kalsium cukup supaya tidak osteoporosis, ya. Kalau kita minum susu tapi vitamin D kita kurang, itu useless ya, karena vitamin D ini nggak bisa masuk kalau kalsium kita kalsium kita tidak bisa masuk kalau vitamin D kita tidak cukup. Nah, untuk mengukur kadar vitamin D kita di lab bisa kita ukur sendiri berapa sih level vitamin D di dalam tubuh kita ya. Dan ini sepertinya adalah suatu keharusan bagi kita semua, karena semua penyakit, khususnya penyakit-penyakit autoimmune disorder, cancer, dan juga penyakit kardiovaskular, ini awalnya adalah karena kekurangan vitamin D. Ya, gejala ringannya mungkin yang sering kita rasakan adalah sering gampang pegel ya, sering capek, sedikit-sedikit pengennya dipijit, minta datang tukang pijit ya, karena kita pikirnya mungkin secara awamnya ini hanya masuk angin, tapi sebenarnya ini adalah gejala vitamin D yang paling umum kita rasakan, yaitu apa? Sering pegel. Ya. Nah, kebanyakan semua orang yang ada keluhan penyakit, khususnya penyakit-penyakit yang tergolong berat, itu saat diperiksa vitamin D-nya semua defisiensi.
Sangat disayangkan sebenarnya karena vitamin D ini adalah vitamin yang bisa kita dapat dari matahari, makanya disebut adalah sunshine vitamin. Karena vitamin D ini bisa kita dapatkan gratis, nggak perlu kita konsumsi macam-macam kalau memang kita rajin untuk berjemur ya. Tapi sayangnya orang kita, khususnya orang Asia, orang Indonesia itu takut dengan matahari. Alasannya apa? Alasannya adalah satu, tentunya yang buat para wanita ya, takut karena takut kulit hitam. Lalu yang kedua, dengan segala macam hoax yang beredar yang menyebutkan kalau kita berjemur itu akan kena kanker. Ya, padahal justru kita akan rentan kena kanker kalau kita kekurangan vitamin D. Ya. Nah, sekarang sudah banyak digaungkan ya, para dokter-dokter pun akhirnya sekarang sudah mulai melek bagaimana pentingnya vitamin D ini. Karena semua penyakit, khususnya penyakit-penyakit yang paling sering saat ini adalah autoimun. Kalau kita sering auto dengar ya, sakitnya apa? Sakit autoimun itu karena apa? Karena gejala apa? Karena kurang vitamin D. Dan semua yang beberapa teman ya yang konsultasi dengan saya dan dengan penyakit-penyakit yang beraneka ragam, khususnya penyakit kanker dan autoimun, mereka semua pada saat dicek di lab kadar vitamin D-nya itu sangat-sangat rendah ya. Dan pada saat ada peningkatan vitamin D dengan mengkonsumsi suplemen, karena hanya dengan berjemur apabila kita sudah ada penyakit itu tidak akan terkejar lagi, karena vitamin D juga bisa terbentuk di dalam tubuh kita melalui kulit apabila kita berjemur. Itu juga tergantung dari banyak faktor, khususnya dari usia dan juga warna kulit kita. Semakin gelap warna kulit kita, maka akan semakin susah tubuh kita akan semakin lama membentuk vitamin D. Ya, jadi untuk orang-orang yang, makanya orang-orang yang berkulit putih atau orang-orang barat sana ya, di negara orang-orang Caucasian itu, mereka berjemur itu paling senang karena mereka tahu hanya dengan waktu 5 sampai 10 menit saja sudah cukup sebenarnya buat mereka, buat orang-orang yang berkulit putih ya. Tapi ini nggak berlaku untuk orang-orang yang berkulit agak gelap, khususnya kita orang-orang Asia ya. Ini kita membutuhkan waktu yang lebih lama untuk berjemur. Kalau orang bule di sana hanya 5 sampai 10 menit sudah cukup untuk berjemur, tapi buat kita perlu sampai minimal 15 sampai 30 menit untuk kita berjemur. Tetapi ini juga dipengaruhi oleh umur. Apabila umur 40 tahun ke atas, mendapatkan vitamin D dari sinar matahari, kita hanya bisa mendapatkan 25% sampai 50% vitamin D yang bisa terbentuk dari matahari. Jadi semakin tinggi umur kita, akan semakin berkurang penyerapan tubuh kita untuk vitamin D. Oleh karena itu, harus dibantu dan disupport dengan suplementasi. Apalagi untuk orang-orang yang sudah ada penyakit tertentu ya, khususnya penyakit-penyakit autoimun, kanker, penyakit jantung, penyakit darah tinggi, dan lain sebagainya, itu sangat disarankan untuk mengkonsumsi vitamin D. Penuhi dulu kebutuhan vitamin D, maka proses healing tubuh pun akan bisa berjalan dengan lebih baik. Karena apapun yang akan kita berikan, apabila vitamin D kita tidak penuhi, itu tubuh tidak akan bisa untuk recover atau untuk penyembuhan. Jadi vitamin D ini sangat-sangat penting untuk penyembuhan penyakit dan juga untuk imun tubuh di dalam tubuh kita, khususnya ada apabila kita sekarang ya dalam suasana pandemi saat ini, penuhi vitamin D kita ya, cek di lab, dan nanti hasil dari lab itu juga akan berpengaruh terhadap berapa sih dosis yang dibutuhkan untuk suplementasinya. Merek-merek yang dianjurkan adalah Nature's Answer, Allergy Research, Best Choice, BioHealth, BioCare, NutriAdvance, Cytoplan, Health Aid, Thorne Research, Now Food, dan Solgar. Nah, ini adalah proses bagaimana terbentuknya vitamin D pada saat kita berjemur ya, mulai dari matahari terserap melalui kulit kita, karena vitamin D disintesis di kulit apabila ada vitamin matahari. Sebenarnya apa yang menyebabkan kanker sih? Betul, apabila kita berjemur, apabila matahari kita mendapatkan berjemur lalu kita kena matahari, akan menambah rentan untuk mendapatkan kanker. Tetapi kanker dari mana? Dari UVA ya. Nah, makanya disarankan apabila kita berjemur, berjemurlah jamnya adalah mulai dari jam 10 pagi sampai dengan jam 2 siang. Ini adalah jam waktu yang paling tepat untuk kita berjemur untuk mendapatkan sinar matahari UVB. UVB ini tidak menyebabkan kanker ya. Yang menyebabkan kanker itu justru adalah matahari pagi yang dimulai dari jam 6 sampai dengan jam 9. Jadi ada lebih bagus kalau kita mau berjemur, berjemurlah di jam mulai dari jam 10 sampai dengan jam 2 siang. Yang paling bagus adalah jam 12 siang. Di situ adalah full UVB yang bisa diserap oleh tubuh kita.
ya. Dan pada saat berjemur jangan pakai sunscreen ya, karena sunscreen itu mengandung paraben yang justru akan memblok penyerapan vitamin D. Padahal tujuannya kita berjemur adalah untuk mengambil penyerapan vitamin D dari matahari. Tapi kalau kita pakai sunscreen, maka vitamin D tidak akan bisa masuk di dalam tubuh kita. Jadi useless ya. Jadi jangan pakai sunscreen, sunblock atau whatever it means ya kalau kita sedang berjemur ya. Kalaupun kita mau supaya tubuh kita nggak mungkin ada orang-orang tertentu yang gampang merah atau terbakar ya istilahnya apabila berjemur, mungkin bisa kita oleskan aloe vera atau VCO, minyak kelapa ya. Itu adalah sunscreen alami dibanding kita pakai sunscreen kimia yang justru mengandung paraben yang malah itu menjadi toksik buat tubuh kita ya. Jadi paling bagus adalah berjemur di jam 10 sampai jam 2 sore tanpa menggunakan sunscreen atau sunblock. Ya, kalaupun kita mau mengoleskan, boleh kita oleskan dengan minyak kelapa atau VCO ke kulit kita. Ya, kalau muka kita melindungi, oke, boleh. Tetapi untuk tangan, badan, dan kaki lebih baik kita biarkan secara alami berjemur ya di jam yang sudah disebutkan tadi, jam 10 sampai dengan jam 2 siang, paling lama jam 3 sore. Ya, untuk mendapatkan sinar matahari dan vitamin D melalui berjemur. Selanjutnya adalah vitamin E. Vitamin E memiliki peranan penting dalam vitamin C memiliki peranan penting dalam memperbaiki vitamin E yang teroksidasi. Jadi apabila kita mengkonsumsi vitamin E, vitamin C kita juga harus tercukupi karena dia yang akan memperbaiki apabila vitamin E kita teroksidasi. Vitamin C dapat menurunkan konsentrasi intraseluler radikal bebas yang dapat merusak lemak sehingga menyelamatkan kadar vitamin E dalam tubuh. Kekurangan vitamin E diakibatkan karena kurang kemampuan pencernaan untuk menyerap lemak, termasuk vitamin yang berbasis lemak seperti vitamin E. Kondisi kesehatan yang meningkatkan kekurangan vitamin E adalah kronik pankreatis, fibrosis, primary biliary cirrhosis, Crohn disease, dan short bowel syndrome. Dalam beberapa kasus, kekurangan vitamin E ini disebabkan karena genetik, ataksia, dan biasanya terjadi pada anak-anak umur 5-15 tahun. Vitamin E ini adalah vitamin yang paling aman. Vitamin E dosis tinggi dapat mempengaruhi kemampuan tubuh untuk pembekuan darah yang merupakan fungsi dari vitamin K. Jadi vitamin E ini bekerja sama dengan vitamin K ya dalam proses blood clotting atau pembekuan darah. Tidak dianjurkan untuk mengkonsumsi suplemen dosis tinggi dalam jangka waktu yang lama. Tolerable upper intake level untuk dewasa, dosis tertinggi menurut standar adalah 300 mg alpha-tocopherol per hari. UK level adalah 540 mg per hari untuk suplemen vitamin E. Untuk Amerika adalah 1000 mg per hari dari semua jenis suplemen alpha-tocopherol. Penyerapan vitamin E diserap dengan bantuan lemak, disimpan dalam fat tissue, tetapi tempat penyimpanan utama adalah sel lipid membran. Penurunan kadar atau hilangnya vitamin E itu karena minyak sensitif terhadap panas, karena vitamin E ini sensitif terhadap panas, sinar, dan oksigen. Menghaluskan gandum, tepung terigu dapat mengurangi vitamin E hingga 80%. Jadi vitamin E ini terdapat dalam grains kita ya. Nah, yang vitamin E yang ada di tepung terigu itu sebenarnya sudah tidak ada lagi karena dia sudah berkurang sampai dengan 80%. Gandum ini mengandung vitamin E, tetapi kalau sudah jadi tepung itu sudah hampir tidak ada vitamin E-nya, ya karena dengan proses yang panjang yang sudah sampai akhirnya jadi tepung terigu yang sering kita bikin jadi kue ya, itu sudah tidak ada gizinya sebenarnya. Ya, jadi kalau kita mau mendapatkan vitamin E yang utuh, ya konsumsilah makanan yang sudah utuh, yang masih utuh, jangan dalam bentuk prosesan yang sudah melalui proses tahap yang panjang. Ya, karena itu sudah menghilangkan nutrisi dari makanan itu sendiri. Ini adalah sumber-sumber vitamin E, sunflower seed, almond, peanut, brokoli, spinach, asparagus, dan butter. Dari suplementasi, mereknya adalah Zero Formula, Solgar, Source Natural, Now Food, Garden of Life, Tony Research, dan Dr. Mercola. Berikutnya adalah vitamin K. Vitamin K, hemorrhoid disorder, mudah lebam, gampang lebam, atau gejala kebiruan di tubuh kita, pendarahan, GIT, hematomas, atau pendarahan di luar pembuluh darah, hematuria, darah yang ada di urin, dan mucosal bleeding, nosebleed, atau mimisan. Ya.
bone abnormalities, lowered bone density, osteopenia atau massa tulang yang lebih rendah dari normal, dan osteoporosis. Ini adalah gejala juga kekurangan vitamin K. Joint hypermotility atau sendi yang sangat fleksibel dan rasa sakit, cognitive impairment, gangguan kognitif. Kekurangan vitamin K dapat menyebabkan berkurangnya kemampuan pembekuan darah sehingga dapat meningkatkan risiko pendarahan. Vitamin K sangat rendah kadarnya di kalangan manula. Oleh karena itu, vitamin K yang tidak cukup karena berkurangnya kemampuan penyerapan bagi orang yang sudah manula ya, untuk orang-orang tua kita, sehingga menjaga asupan vitamin K dapat mengurangi risiko tulang keropos atau osteoporotik, kalsium loss atau kehilangan kalsium dapat dikurangi hingga 50% dengan memperbaiki kadar vitamin K. Penyerapan vitamin K dapat terganggu karena suplemen vitamin A dan E yang tinggi. Jadi vitamin K ini adalah salah satu vitamin juga yang larut di dalam lemak. Dan dia sangat kontraindikasi dengan vitamin A dan E. Apabila vitamin A dan E kita berlebih dalam tubuh kita, maka ini akan mengurangi vitamin K di dalam tubuh. Dan vitamin K ini juga adalah salah satu, dia bekerja sama dengan vitamin D. Ya, kalau kita mengkonsumsi vitamin D dengan dosis yang tinggi, maka kita perlu juga mengkonsumsi vitamin K. Karena apa? Karena apabila kita mengkonsumsi vitamin D, maka penyerapan kalsium di dalam tubuh kita itu akan tinggi. Ingat tadi kita sudah bahas bersama, vitamin D itu membuat kalsium bisa diserap dalam tubuh kita. Tetapi apabila kalsium berlebihan di dalam tubuh kita, maka itu akan menimbulkan plak di jantung. Oleh karena itu dibutuhkan vitamin K sebagai kofaktornya. Vitamin K ini adalah yang membawa kalsium untuk masuk ke tempatnya. Tempat kalsium adalah di tulang, ya, di tulang kita. Tetapi apabila berlebihan vitamin K, maka berlebihan kalsium, maka kalsium itu akan berada di saluran arteri jantung kita yang menimbulkan plak. Oleh karena itu dibutuhkan vitamin K. Vitamin K ini adalah transport yang akan membawa kalsium untuk masuk ke rumahnya dia. Rumah dari kalsium adalah tulang kita, ya. Makanya vitamin D dan kalsium dan juga vitamin K ini penting untuk kesehatan tulang karena mereka saling bekerja sama. Apabila tidak ada vitamin K, maka dengan dosis vitamin D yang tinggi, maka akan meningkatkan resiko plak di jantung kita oleh karena kelebihan kalsium, ya. Nah, ini bisa dikurangi apabila kita mengkonsumsi vitamin K. Oleh karena itu makanya sering kita lihat kalau di vitamin itu ada vitamin D plus K karena memang vitamin K diperlukan untuk metabolisme si kalsium itu sendiri, ya, supaya tidak berlebihan kadar kalsium yang justru akan merugikan untuk kesehatan kita. Vitamin K tidak ada set RNA untuk vitamin K karena hampir tidak ditemukan kasus kekurangan yang serius. Beberapa bayi yang baru lahir memiliki tabungan vitamin K yang rendah sehingga meningkatkan risiko pendarahan. Sehingga pemberian single dose vitamin K disarankan untuk diberikan. Bentuk vitamin K ada 3 komponen vitamin K, ya, yaitu piloquinin K1, bentuk alami dari vitamin K yang didapat dari sayuran hijau. Yang kedua adalah menaquinones atau K2, bentuk alami yang didapatkan sebagai hasil dari mikrobiota sintesa. Yang ketiga adalah menadion atau K3. Ini adalah bentuk sintetis yang dapat dimetabolisme menjadi bentuk K2. Dan sumber vitamin K yang paling tinggi berasal dari sayuran hijau, yaitu collard spring, bayam, Brussels sprout, tambahan kacang kedelai, rapeseed, dan cottonseed oil. Kalau untuk vitamin D sendiri, dia bekerja sama dengan vitamin K yang dalam bentuk vitamin K2 menaquinones, ya. Vitamin K2 ini kebanyakan memang ada dari makanan-makanan fermentasi. Jadi kalau untuk vitamin K1 kita dapatkan dari sayuran-sayuran hijau, tapi yang bekerja sama dengan vitamin D adalah vitamin dalam bentuk vitamin K2. Dan vitamin K2 ini memang agak sulit didapatkan dari makanan karena dia kebanyakan dalam bentuk fermentasi, ya. Jadi untuk itu disarankan apabila kita mengkonsumsi vitamin D, konsumsi juga vitamin K2, ya. Vitamin K2 lah yang bekerja sama dengan vitamin D dalam proses pembentukan kalsium, penyerapan kalsium juga. Vitamin K suplemen adalah Zero Formula, Source Natural, Now Food, Source Natural, Garden of Life, Thorne Research, dan Dr. Mercola. Ini adalah sumber-sumber makanan vitamin K, ya. Yang paling tinggi adalah kale, bayam, ini adalah K1, ya. Tadi kan kita sudah bahas, ada K1, K2, dan K3. K1 kebanyakan sumbernya adalah dari sayuran-sayuran hijau untuk proses pembekuan darah, ya. Kale, bayam, Brussels sprout, brokoli, butterhead, lettuce, asparagus, organic butter, cheddar cheese, telur, dan natto. Natto ini adalah makanan fermentasi.
natto adalah sumber vitamin K2 ya. Dia tinggi 1103, tapi dia adalah sumber K2. Inilah yang bekerja sama dengan vitamin D. Nah, karena natto ini agak susah untuk didapatkan, natto ini adalah makanan fermentasi Jepang. Kebanyakan orang Jepang makanan fermentasinya itu namanya natto. Nah, karena kita sulit untuk mendapatkan ini, maka penggantinya kita bisa gantikan melalui konsumsi melalui suplemen untuk K2 yang bekerja sama dengan vitamin D. Ini tadi tentang bagaimana metabolisme vitamin D di dalam tubuh kita ya, the sunshine vitamin. Ini adalah rangkuman bagaimana sebaiknya kita memilih apabila kita ingin membeli suplemen atau suplementasi. Tadi kita sudah bahas sedikit tentang vitamin ini terbagi, ada yang secara natural dan ada yang sintetis. Jadi kalau yang natural itu biasanya sumbernya walaupun dia dalam bentuk vitamin akan ada ditulis ini berasal dari makanan, mungkin dari sumber-sumber makanan, dari ekstrak makanan, dari sayur dan buah. Itu kalau vitamin dalam bentuk benar-benar natural ya, dia akan tuliskan. Biasanya vitamin yang bentuknya natural ini memang hanya sedikit, yang salah satunya adalah Garden of Life. Garden of Life ini adalah vitamin yang source-nya itu semua dari ekstrak sayur dan buah. Jadi benar-benar natural dan aman ya. Merek-merek lain itu bisa kita identifikasikan sebagai identical source ya. Jadi menyerupai bentuk aslinya, tetapi tidak toksin buat tubuh kita. Yang terakhir adalah sintetis. Sintetis inilah yang dia bisa diserap dalam tubuh, tetapi dia tidak mempunyai efek apa-apa, ya, karena dia tidak mempunyai efek penyembuhan juga apabila kita ada kekurangan atau ada penyakit di dalam tubuh. Nah, ini adalah bentuk-bentuknya yang bisa kita pilih. Terus contohnya di sini adalah folate. Folate tadi bentuk sintetisnya adalah folic acid. Kalau kita baca itu kandungannya folic acid, jangan ambil yang itu. Ya, kita cari yang bentuknya adalah folate. Nah, untuk B12 bentuk yang naturalnya adalah metilkobalamin. Yang biasa kebanyakan dijual adalah cyanocobalamin. Ya, itu jangan kita pilih yang itu. Kita ambil yang bentuknya metilkobalamin. Untuk B6 bentuk yang sintetisnya adalah pyridoxine, ya, tapi bentuk yang naturalnya adalah pyridoxal 5-phosphate atau P5P. Itu untuk B6. Nah, untuk vitamin D adalah cholecalciferol atau vitamin D3, ya. Untuk vitamin E pilihlah yang bentuknya D-alpha tocopherol. Jangan yang pakai L, ada DL. Nah, kalau udah ada L-nya itu berarti dia sintetis. Jangan pilih yang itu. Untuk kalsium, pilihlah kalsium yang bentuknya adalah kalsium ascorbat, malet, dan pantotenat. Jangan ambil yang kalsium oxide atau karbonat. Untuk zinc, pilih zinc citrat atau picolinate. Jangan ambil yang bentuknya zinc oxide atau karbonat. Ya, untuk magnesium ada magnesium citrate, ada malet, ada glycinate. Yang paling mudah diserap tubuh adalah bentuknya magnesium glycinate. Yang sintetis adalah bentuk magnesium oxide atau dan magnesium stearat. Magnesium stearat ini kebanyakan kita jumpai sebagai tambahan ingredients di vitamin. Banyak sekali vitamin yang pakai magnesium stearat ini. Sebaiknya sebisa mungkin dihindari yang jika ada tulisan magnesium stearat dalam vitamin atau suplemen kita. Ini adalah panduan sedikit untuk bagaimana kita bisa memilih apabila kita mau membeli vitaminnya atau suplemen. Pilihlah bentuk-bentuk yang natural supaya ada efek healing juga di dalam tubuh kita dan bisa diserap tubuh kita dengan mudah. Sayang kalau udah beli mahal-mahal, tapi ternyata nggak bisa diserap tubuh. Oke, demikian materi kita pada malam hari ini. Akhir kata, biarlah makananlah yang harusnya menjadi obat kita. Ya, let food be thy medicine and the medicine be thy food. Terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan. Mudah-mudahan ini semua boleh bermanfaat bagi kita. Amin. Wow, thank you so much Cassandra untuk materi yang sangat komplit sih menurut aku ya. Dan aku rasa teman-teman semua di sini terberkati. Mungkin teman-teman bisa tulis di chat jika teman-teman terberkati. Just type amen. Nah, Kak, tadi sebelumnya kan kita ada berbincang ya bahwa Cassandra ini harus join Zoom karena ada acara kedukaan juga. Apakah Kakak memberikan kesempatan untuk Q&A mungkin 1 atau 2, Kak? Ya, boleh 1 atau 2 pertanyaan kalau ada yang mau ditanyakan sehubungan dengan vitamin-vitamin ini ya. Siap. Oke Kak, ini ada beberapa sebenarnya yang udah masuk, tapi teman-teman, jika pertanyaan teman-teman belum terjawab ya, belum sempat terjawab, karena memang Cassandra nih harus ada Zoom lagi ya setelah ini ya. Jadi saya akan memilihkan pertanyaan yang sudah masuk
satu atau dua aja supaya Cassandra bisa menjawab nanti. Yang tidak sempat dijawab pada malam hari ini, saya akan kirimkan ke Cassandra. Mungkin Cassandra bisa jawab via WA nanti kayak sama aku. Nanti aku bisa share ke teman-teman untuk tahu jawabannya. Mungkin bisa follow Instagram kita ya, teman-teman. Jadi nanti saya juga kasih jawabannya. Oke, sebentar Kak, ini soalnya udah di atas-atas. Oke, ini ada satu teman kita, tapi dia pertanyaannya cukup banyak. Mungkin aku langsung bacain aja kali Kak ya. Jadi yang pertama, konsumsi vitamin dalam bentuk suplemen itu sewaktu sakit atau waktu sehat ya? Oke, terus udah gitu, kalau konsumsi vitamin itu apakah boleh sewaktu sakit? Ya, mungkin nanti itu sekalian dijawab sih ya. Terus minta rekomendasi suplemen vitamin C yang bagus yang dijual di apotik. Dan kemudian apakah boleh minum 2 vitamin yang berbeda di waktu yang bersamaan? Nah, terus pertanyaan berikutnya, jika sudah konsumsi vitamin, apakah perlu konsumsi madu? Mungkin Kakak bisa short answer juga apa-apa, Kak. Oke. Di pembahasan awal saya sudah jelaskan, penyakit adalah berarti kita kekurangan nutrisi. Nutrisi di sini adalah termasuk dalam vitamin, ya. Vitamin adalah termasuk dalam mikronutrisi. Jadi kita butuhkan vitamin ini pada saat sehat, apalagi saat kita sakit. Jadi apabila kita sakit, justru kita perlukan ini dalam jumlah kalau perlu kita double dose. Seperti saya bilang, teman-teman penderita COVID, saya anjurkan untuk double dose vitamin yang sudah dianjurkan. Jadi untuk yang normalnya kita konsumsi, contohnya vitamin C. Vitamin C untuk intake normal sehari-hari ya, untuk maintain dalam tubuh yang sehat itu kita perlukan 1.800 sampai 2.000 mg suplemen vitamin C per hari. Ya. Tapi apabila kita merasa kita sudah cukup dapat dari makanan melalui sayur dan buah, vitamin hanya sebagai tambahan aja. Ya. Yes. Penggunaan suplemen ini bukan menggantikan kita punya makanan ya. Jadi tolong di-highlight, penggunaan suplemen adalah untuk mendukung, ya, untuk menambah, dan untuk membantu proses penyembuhan atau healing apabila kita sedang sakit. Jadi vitamin dibutuhkan untuk mensupport, menambah, bukan sebagai pengganti makanan utama. Yang terbaik yang bisa kita dapatkan hanyalah satu melalui makanan kita, melalui real food yang kita konsumsi setiap hari. Ya, bukan melalui suplemen. Suplemen bagus, tapi bukan sebagai yang utama. Ya, tetapi apabila kita sakit, kita harus menambahkan ini karena artinya sakit berarti kita sudah kekurangan dalam jangka waktu yang lama. Kalau kita hanya mau kejar dari makanan itu impossible, nggak bisa kita kejar. Ibaratnya kita sudah hidup 20-30 tahun atau bahkan 40 tahun, berarti kalau kita sakit, kekurangan ini sudah terjadi mungkin dari saat kita kecil, tapi baru baru flare up pada saat sekarang ini ya. Jadi bisa dibayangkan kekurangannya berpuluhan tahun ini, lalu kita hanya mau kejar dari makanan pagi, siang, sore yang kita makan sehari-hari itu nggak akan bisa terkejar. Jadi oleh karena itu ada opsi, yaitu tambahkanlah suplemen atau vitamin, khususnya pada saat kita sakit. Untuk maintain boleh untuk tambahan, apabila kita merasa yang kita dapatkan dari makanan kita sehari-hari itu kurang. Ya, kita yang bisa, masing-masing kita kan tahu ya, karena ini bergantung juga dari aktivitas kita apa aja. Ya, kalau yang mungkin kegiatannya banyak outdoor dan membutuhkan energi yang lebih dari yang orang yang bekerja di indoor, mungkin kebutuhannya juga pasti berbeda. Jadi semua tergantung, baik itu aktivitas tubuh kita, berat badan kita, itu semua tergantung ya. Jadi untuk nggak ada takaran pasti untuk saya berapa. Seperti vitamin C tadi bisa kita ukur sendiri bagaimana mengukur untuk kebutuhan vitamin C saya per hari ya, apabila kita mengkonsumsi suplemen. Tetapi sekali lagi saya minta untuk kita semua di sini cukupkanlah itu yang utama adalah dari makanan kita sehari-hari. Karena melalui makanan nggak ada yang namanya overdosis. Sebaik-baiknya vitamin atau suplemen itu adalah buatan. Ya, yang terutama yang harus kita penuhi adalah dari makanan kita setiap hari. Dan khususnya untuk sayur dan buah. Itulah sumber vitamin yang terbesar, teraman, dan terbaik yang memang dibutuhkan oleh tubuh kita. Nah, tadi ada tambahan madu ya, penggunaan madu juga bagus untuk support kita punya kesehatan, tetapi untuk orang-orang tertentu, khususnya yang ada diabetes dan cancer, tolong kurangi untuk penggunaan gula. Gula apapun yang sifatnya manis, bahkan dari buah sekalipun, saya sarankan untuk di stop dulu, karena gula adalah salah satu pupuk untuk cancer semakin bertambah subur. Ya, buah itu sehat.
Tapi kalau kita sudah ada gangguan, buah itu justru menjadi salah satu faktor yang membuat tubuh kita metabolismenya tidak berjalan dengan baik. Jadi untuk teman-teman yang ada kansernya, apalagi diabetesnya juga, tolong dikurangi asupan yang manis-manis, baik itu dari madu ataupun dari buah-buahan, termasuk bahkan gula, apalagi yang gula refined sugar ya, gula putih tolong itu dibuang. Karena itu tidak ada gizinya sama sekali, malah menjadi sumber inflamasi di dalam tubuh kita. Ya, itu tambahan sedikit.